Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga anak-anak Bunda hari ini selalu sehat dan juga selalu semangat untuk belajar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 6, yaitu tema 1, menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Nah, sebelum kita belajar, kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wave Beats Music. Saat kita membaca laporan hasil pengamatan, terkadang kita kesulitan memahami informasi yang banyak dalam laporan tersebut. Oleh karena itu, untuk memudahkan pemahaman, kita dapat membuat simpulan laporan. Simpulan adalah suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan suatu teks. Menyimpulkan laporan berarti mengambil inti atau informasi penting dalam laporan tersebut dan menyusunnya ke dalam kalimat pernyataan sesuai bahasa sendiri. Menyimpulkan juga bisa diambil berdasarkan peta pikiran ide pokok dalam laporan hasil pengamatan. Dalam teks laporan hasil pengamatan terdapat ide pokok. Cara menentukan ide pokok dalam teks laporan hasil pengamatan adalah 1. Membaca teks laporan dengan seksama. 2. Temukan kalimat utama dalam setiap paragraf laporan. Dan ketiga, tentukan inti yang terdapat dalam kalimat utama. Berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan, kita bisa membuat peta pikiran. Peta pikiran atau mind map dapat digunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan isi laporan yang akan disampaikan. Cara membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. 1. Membaca laporan dengan seksama. 2. Mencatat setiap kata kunci yang ada dalam laporan. 3. Membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Baik, sekarang perhatikan ya. Bacalah teks dalam buku tema 1 halaman 2 sampai dengan halaman 3. Nah, ini Bunda ambilkan yang paragraf 1. Bagaimana jagung berkembang biak? Bunda bacakan ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, kita tentukan ide pokok dari paragraf ini. Apa ya kira-kira ide pokoknya ya? Nah, ide pokok itu bisa kita ambil dari kalimat utama ya. Nah, mana ini kalimat utamanya? Oke, perhatikan kalimat utamanya ya. Mana nih? Ya, perhatikan kalimat utama yang awal ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Nah, kemudian itu juga selain menjelaskan tentang jagung sebagai makanan pokok, itu juga disebutkan ya kalau jagung itu tanaman penghasil karbohidrat. Nah, berarti inti dari paragraf ini atau ide pokok dari paragraf ini itu apa ya?
ide pokoknya adalah ya, jagung merupakan sumber karbohidrat dan makanan pokok di berbagai negara. Nah, sekarang kita akan menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Ini ada bagiannya ya. Jadi paragraf 1 sudah kita temukan. Jagung merupakan sumber karbohidrat dan makanan pokok di berbagai negara. Nah, sekarang paragraf 2. Apa ide pokok dari paragraf 2, anak-anak ya? Apa? Sudah dibacakan? Nah, apa ide pokoknya? Oke, bagus. Perkembangbiakan tanaman jagung dimulai dari biji. Lanjut paragraf 3. Apa ide pokoknya? Ya, pembuahan jagung terjadi saat tepung sari jatuh ke kepala putih. Itu ide pokok paragraf 3. Nah, sekarang paragraf 4. Apa ide pokoknya? Ya, bunga jagung yang sudah mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Lanjut yang terakhir, paragraf 5. Apa ide pokoknya? Ya, biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Nah, itu ya ide pokok dari teks bagaimana jagung berkembang biak. Nah, anak-anak, sudah selesai ya penjelasan Bunda untuk ide pokok, mencari ide pokok dari setiap paragraf ya. Kita akan lanjut di part yang kedua ya, tentang membuat simpulan. Tapi kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga penjelasan Bunda ini bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.